erupsi dari gunung api dengan metode-metode yang diambil dari fisika, kimia, dan juga geologi. Ini adalah ilmu di sains ya, yang dia menggabungkan beberapa ilmu ini, jadi fisika, kimia, dan juga geologi. Kemudian secara spesifik ada namanya physical vulkanologi, ada namanya vulkanologi fisik ya, atau fisika gunung api sama aja. Ya, berarti ini adalah berkaitan dengan hubungan, struktur, dan juga bentuk serta perilaku erupsi daripada gunung api. Misalkan di sini bagaimana perbedaan antara beberapa gambar di sini, kemudian ada berbagai macam apa saja yang diproduksi oleh gunung api dan sebagainya. Ini dipelajari oleh vulkanologi. Harapannya nantinya adalah ketika kita ada di daerah, kita tinggal di daerah yang dekat dengan gunung api, jadi kita bisa memitigasi diri kita utamanya, keluarga kita dan juga masyarakat agar ya lebih aman, tidak ada korban yang signifikan dan sebagainya. Itu tujuan utamanya. Kemudian di sini ada beberapa miskonsepsi yang biasanya dipahami oleh masyarakat. Pertama, mitologi pertama atau miskonsepsi pertama, sini bilang bahwa volcanoes are the source for the magmas. Gunung api adalah sumber daripada magma atau molten rock. Jadi kalau kita punya gunung api, berarti kita punya magma. Atau dengan kata lain berarti cara kita mencari magma itu adalah satu-satunya adalah di volcano. Ini jelas salah ya. Magma ini dia mengeluarkan gunung api. Tadi sini bilang bahwa volcanoes are the product of the eruption. Jadi volcano adalah hasil daripada erupsi gunung api. Sementara magma itu dia berasal atau dia ya diciptakan much more deeply in the earth. Jadi dia tercipta di dalam bumi jauh sekali, in the mantle. And it does not originate in the molten outer core. Dan ini juga bisa digarisbawahi ya. Dan magma itu dia tidak berasal dari molten outer core. Jadi mungkin kalian pernah lihat ya, ada lapisan bumi. Ini inti luar. Nah, dari inti luar ini bisa langsung nyampe ke permukaan menjadi gunung api. Ini salah ya. Jadi magma itu dia hanya berasal dari mantel. Dimana kandungan magma itu sendiri kan ya mostly bukan, nggak ada nikelnya juga ya. Kandungan magma kan mostly adalah silika kan. Dimana silika itu ditemukan di atas, bukan di jauh di dalam permukaan bumi. Dia paling mentok-mentok ya silika, SiO2 dan juga magnesium, besi, aluminium dan sebagainya. Ini pertama. Jadi kalau kita punya gunung api, berarti gunung api ini adalah hasil dari erupsi magma, hasil dari keluarnya magma ke permukaan bumi. Bentuknya bisa macam-macam, bentuknya bisa tergantung magmanya kayak gimana, kekentalannya kayak gimana, arah bukaan kawahnya, kekentalan magmanya, kemudian kandungan dalam magmanya dan sebagainya. Itu dia bisa pengaruh terhadap bentuk daripada gunung api. Jadi bukan gunung api mengeluarkan magma, tapi gunung api adalah hasil dari magma. Ada yang mau berpendapat di sini? Ada yang mau ditanyakan atau membantah atau menambahkan mungkin terkait miskonsepsi yang pertama ini? Sudah ya? Kita lanjutkan yang kedua. Oke, kedua adalah ketika kita lihat di film atau kita lihat di konten TikTok atau kita lihat di konten YouTube, Instagram dan sebagainya.
atau ya kalau dulu ya seringnya film ya, kita lihat bahwa lava itu dia sesuatu yang sangat-sangat menakutkan ya. Jadi kalau kita punya, apa ya, misalkan di film kekuatan kekuatan gunung api itu diasosiasikan dengan aliran lava. Ini lava ini geraknya cepat, dia susah untuk kita kabur dan sebagainya. Jadi sini dibilang bahwa lava flows are terrifyingly dangerous aspect of a volcanic eruption. Ini bilang bahwa kalau ada erupsi gunung api, maka yang paling menakutkan ini adalah lava flows. Ini salah. Memang benar lava itu dia menakutkan ya, kalau kita pegang langsung dan sebagainya. Tapi di sini bahwa they are in fact the least dangerous phase of any eruption. Jadi lava ini adalah yang paling sedikit bahayanya, least dangerous daripada erupsi yang lain, daripada bentuk-bentuk erupsi yang lain. Jadi kalau kita punya lava, maka kita harus bersyukur bahwa keluarnya adalah lava gitu ya, bukan sebagai produk-produk vulkanisme yang lain. Karena si lava ini dia sangat bisa kita prediksi, they are predictable, dan ya that's why people live to tell about them. Jadi kalau kita punya cerita yang dia diturun diceritakan oleh satu mulut ke mulut yang lain, berarti kan ada orang yang hidup di situ ya. Oh ini kemarin ada lava yang ngalir di sini. Dan mungkin beberapa terminologi juga sering salah ya di masyarakat awam ya. Jadi kalau kita punya lava, lahar, kemudian ada awan panas, ada guguran awan panas, itu sering kebalik-balik ya. Ini nanti kita akan bahas lebih lanjut ya di lain waktu. Kemudian yang ketiga adalah volcanoes are permanent fixture of the landscape. Sini bilang bahwa ini bukan fixture ya, ini dia feature maksudnya. Kalau kita punya volcano, itu dia selalu ada di situ, permanen. Ini tentu saja salah ya kalau kita udah belajar tentang geomorfologi kemarin. Jadi adanya ya bentang alam atau bentuk lahan yang berbentuk sebagai kerucut, perisai dan sebagainya itu yang kita sebut sebagai volcano, gunung api, itu dia bisa mengalami beberapa masa ya, beberapa fase kan. Jadi apakah dia hidup, kemudian dia aktif, atau dia muncul ya, dia muncul, kemudian dia aktif. Nah, biasanya di sini dibilang thousand to million of years. Jadi ribuan sampai jutaan tahun. Kemudian dia mati. Setelah dia mati, dia bisa extinct, bisa punah atau dia bisa ya meninggal ya, and gradually eroded away. Dalam kelamaan dia akan tererosi, dia akan hilang. Ya begitu. Jadi volcano ini adalah bentuk lahan yang dia tidak pasti ya. Mungkin bagi kita yang umurnya cuma 60-70 tahun, volcano ini dia hidup selama masa kita hidup ya. Tapi kalau kita lihat dari sejarah manusia aja, mungkin dalam kurun waktu 200 tahun terakhir aja, di Indonesia aja itu dia udah banyak gunung api yang dia mengalami pertumbuhan, ada banyak gunung api yang dia hilang, tercipta kaldera, tumbuh lagi dan sebagainya. Contohnya Krakatau ya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa gunung api adalah fitur yang permanen di bentang alam kita. Eee, Kalau di Indonesia, gunung api itu kita bagi menjadi tipe A, B, dan C. Bentar, bentar. Wait, wait, wait.
Jadi gunung api di Indonesia, kalau kita bilang ini ada gunung api, itu kita nggak bisa bilang bahwa gunung apinya udah mati, atau sekarang dia lagi aktif, atau mungkin sekarang dia lagi tidur. Jadi istilah itu udah nggak ada sekarang ya. Adanya adalah tipe A, B, dan C. Kita bisa bagi menjadi tipe ini. Tipe A ini adalah ketika gunung api itu dia punya catatan, punya rekaman, catatan yang tertulis oleh manusia ya, maksudnya ya. Jadi entah dalam bentuk, folklore atau bentuk, catatan yang sistematis, misalkan ditulis oleh Belanda atau ditulis oleh, eee, apa ya, pemerintah-pemerintah kita, pemerintah kolonial dan sebagainya, selama lebih dari 1.600 tahun yang lalu. Sorry, ya, setelah tahun 1.600 Masehi. Jadi kalau kita punya catatan ataupun rekaman daripada aktivitas gunung api itu selama di atas 1.600 Masehi, maka kita bilang dia aktif atau ya ini A ya tipenya, tipe A. Kemudian kalau dia catatan rekamannya itu dia kurang dari 1.600 Masehi, itu dia masuk ke dalam tipe B. Misalkan di sini, ada ekspedisi dari Cina atau ada ekspedisi dari Belanda atau dari orang Portugal dan sebagainya. Ya dia mencatat bahwa, oh pada tahun sekian 1.500-an atau pada tahun 1.400-an di sini pernah ada bencana yang digambarkan mirip dengan gunung api bagi kita. Nah, berarti dia adalah tipe B. Jadi kita golongkan berdasarkan, catatan sejarahnya. Apakah dia punya sejarah letusan sejak tahun 1.600 atau sebelum tahun 1.600 punya sejarah letusan, dan yang C ini adalah yang dia tidak punya sejarah letusan. Dia selama kita hidup ya, misalkan, dalam kurun waktu tertentu, itu dia tidak pernah diceritakan bahwa ada letusan di gunung ini misalkan. Tetapi kita bisa melihat bekas-bekasnya. Misalkan ada bentukan kaldera atau ada bentukan kawah, dan di situ ada aktivitas-aktivitas, yang dia menceritakan bahwa dia itu adalah jejak-jejak aktivitas vulkanik. Atau ya mungkin dalam bahasa kita adalah ketika gunung api itu dia mengalami fase dorman atau fase yang dia tidur, dan tidurnya itu dia tidak tercatat dalam sejarah kita. Tapi dia masih punya aktivitas vulkanisme, misalkan, sorry, aktivitas-aktivitas bekas vulkanisme. Misalkan ada, Solvatar, fumarole, kemudian ada mata air panas, ada aktivitas-aktivitas geotermal yang dia masih cenderung aktif di sekarang. Berarti itu masuk ke dalam tipe C. Itu adalah pembagian daripada tipe gunung api di Indonesia, ya tipe A, B, dan C. Silahkan kalau ada pertanyaan. Tambahan juga yang tipe A itu, ini aku lihat catatan ada 76 di Indonesia, kemudian yang B ada 30, yang C ada, 21 ya. Ini yang masih kita golongkan sebagai punya aktivitas ya. Jadi dia punya bekas aktivitas ataupun masih ada aktivitasnya sekarang. Jadi ini yang kita bilang sebagai dia aktif. Nah, kalau dia sama sekali nggak ada aktivitas-aktivitas vulkanisme atau jejak-jejak vulkanisme atau bekas vulkanismenya, misalkan nggak ada matahari panas, nggak ada, fumarole, sulfatar, atau sejarah-sejarah kita nggak mencatat, berarti ya udah dianggap sebagai gunung api yang dia udah mati, dia udah tidak aktif gitu ya.
Oke, silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman, terkait ini. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan. Di mana ada volcano, di mana ada gunung api, ini ya. Jadi sebagian besar daripada gunung api, di sini bilang bahwa dia sebanyak 80% daripada active volcanoes in the world lie on the Pacific Ocean Rim. Ini dia ada di cincin Pasifik. Yang dibilang di sini adalah Pacific Ring of Fire. Jadi cincin api Pasifik. Ini membentang dari ya ini Chili ya, dari Chili kemudian ke Meksiko di sini, ke Amerika, Kanada, Alaska, sampai ke kepulauan ini Aleutian, sampai ke Kuril, Rusia ini, kemudian Jepang, Hokkaido, kemudian sampai ke bawah, sampai di Filipina juga ada di sini, Filipina, Mariana dan sebagainya. Dan juga ini ada di Indonesia banyak ya, serta nyampe ke daerah sini, di kepulauan Mikronesia, sampai ke New Zealand. Ini adalah tempat-tempat yang kita sebut sebagai andesite line di sini, atau ya ini adalah Pacific Ring of Fire. Kenapa ada banyak gunung api di sini ya? Mungkin kalau udah tahu jawabannya kan. Ya karena ada subduksi kan berarti di sini. Berarti ada aktivitas lempeng yang dia bisa menyebabkan adanya partial melting. Kemarin kita tahu bahwa adanya volcano di daerah subduksi ini terjadi ketika ada lempeng yang dia nyusup ya. Berarti setiap ada lempeng yang dia masuk ke dalam mantel dan dia cukup panas dan dia cukup dalam untuk bisa menciptakan adanya partial melting di sini ada pelalihan sebagian, maka di atasnya mesti ada volcano. Dan Pasifik, lempeng Pasifik ini adalah salah satu yang paling aktif ya, yang, yang paling berkontribusi terhadap jumlah gunung api yang ada di dunia. Yang adalah 80%. Selain itu juga banyak ya, selain yang ada di sini saja ada konfigurasi juga yang ada di lempeng-lempeng yang lain. Ya ini ya. Jadi selain yang ada di Pasifik tadi, di sini ada rocky volcanoes are scattered in Africa, Iceland, jadi Afrika di sini, bagian sini. Utamanya di bagian tengah sini, dia di East Pacific Rift Valley. Ini East Pacific ya. Sorry, kok East Africa? East Africa. East African Rift Valley. Kemudian Iceland, Selandia, dan juga sama ini adalah zona divergensi ya. Kemudian Mediterranean, Eastern Caribbean, dan juga Indonesia. Di bagian sini. Kemudian ya ini. Dan juga di Indonesia. Nah, selain itu juga ada bersebaran di daerah-daerah yang tidak punya pola ya di sini. Ada di sini, ada di sini. Di sini juga ada ya di sini punyanya divergensi juga. Ini ada, ini ada, ini divergensi juga. Ini. Nah, ini adalah daerah-daerah yang kita sebut sebagai hotspot ya kemarin ya, kalau kita lihat ya. Oke,
Kemarin kita juga udah bahas di mana di mana tempat yang bisa memungkinkan adanya magma. Ada beberapa tempat kemarin. Pertama adalah di daerah subduksi ya, baik itu subduksinya antara samudra benua ataupun samudra-samudra, pokoknya ada lempeng yang dia masuk ke dalam mantel, ada subduksi, ada gunung api di situ. Kemudian ada di daerah divergensi, lempeng yang dia sangat jauh, baik itu sebagai spreading ataupun sebagai atau sebagai valley ya. Dia bisa ada di dalam lautan sebagai MOR maupun sebagai rift valley yang ada di daratan. Ini semuanya bisa menciptakan adanya volcano. Dan yang juga adanya hotspot kan. Ini kasus sebagai MOR atau Mid Oceanic Rise and Ridge System. Ini ada istilah baru yang namanya MORRS, sama aja sebenarnya. Mid Oceanic Rise and Ridge System. Jadi daerah tinggian atau daerah yang dia naik secara morfologi di daerah laut, di bawah laut, yang ada di tengah-tengah samudra. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada namanya ini MOR. Juga di sini ada beberapa fitur-fitur yang menarik ya di dasar laut. Ini namanya adalah bathymetry ya. Jadi ada siman kayak gini, volcano yang ada di dasar laut. Ada ya cekungan-cekungan, ada bukit-bukit kecil-kecil dan sebagainya. Nah, kalau dia ada di daratan, bentuknya adalah seperti ini. Jadi daerah yang dia ini namanya adalah rifting ya, daerah rifting atau daerah rift valley ya. Daerah yang dia secara morfologi lebih rendah dari sekitarnya. Kemudian dia secara aktif mengeluarkan magma di dasarnya dan sebagainya. Dan ya di Iceland itu dia lama-kelamaan akan terpecah menjadi dua pulau yang berbeda. Okay. Not that if the Earth crust is being created anew at the rise and resistance, one of two things must be happening. Nah, ini bilang bahwa kalau kita punya kerak bumi yang dia secara terus-menerus, dia tercipta di daerah MOR. Jadi antara kedua hal ini akan terjadi. Yang pertama adalah apakah buminya dia mengalami pembesaran seiring dengan waktu. Jadi kalau kita punya crust-nya semakin membesar kan, crust-nya nambah-nambah terus kan berarti secara umum permukaan bumi akan bertambah besar. Atau yang kedua adalah the crust is being destroyed and at about the same rate it is being created. Jadi keraknya akan dihancurkan dalam kecepatan yang hampir sama dengan gimana dia dibuat atau is being created. Ya, ini kita udah bahas tadi ya. Jadi daerah-daerah yang dia memungkinkan adanya magma. Kalau kita lihat di sini ada keterangan ya. Ini mungkin juga suatu yang menarik ya. Oke, coba lihat di sini. Divergent metastasis rate and convergence but margin. Annual magma production rate. Ini adalah kecepatan atau kelajuan produksi magma selama 1 tahun. Yang bagian atas adalah yang bagian ekstrusif, yang bawah adalah bagian yang intrusif. Sorry kepencet.
Berarti cara bacanya adalah di bagian MOR, Main Oceanic Ridge, itu dia yang bagian ekstrusif yang dikeluarkan ke permukaan bumi dan menjadi magma secara langsung. Ini ada sebanyak 3 kilometer kubik per annual, per tahun. Jadi selama 1 tahun dia punya 3 kilometer kubik magma yang dikeluarkan ke permukaan bumi. Sementara yang dia di bagian intrusif, yang dia masuk ke dalam permukaan bumi, yang dia masuk menjadi bagian dari bergerak, yang dia adalah batuan beku intrusif ya jadinya. Ini sebanyak 18 kilometer kubik per annual. Jadi per tahunnya ada sebanyak 18 kilometer kubik. Kemudian ini adalah Oceanic Intraplate Volcanoes, ini yang mungkin sebagai hotspot ya. Ini hanya sebanyak 0,4 dan 2 kilometer kubik per tahunnya. Ini yang bagian subduction, jadi sebanyak 0,6 dan juga 8 yang intrusif. Sebenarnya ini adalah Continental Intraplate Volcanoes, ini sama aja. Ini bagian daripada yang ini. Jadi ya volcano yang dia ada di tengah-tengah daripada plate. Cara bacanya begitu. Nah ini kita udah bahas panjang lebar ya dulu. Jadi ada beberapa tempat-tempat di mana dia bisa ada volcano, ada magma yang keluar dari kolom bumi menjadi volcano. Jadi pertama ada di Island Arc, ini ada di Mid Oceanic Ridge, di Oceanic Intraplate Island atau di sini adalah zona mantle pelan ya. Kemudian ada subduction zone di daerah rift zone dan seterusnya. Ya ini adalah tipikal daripada penampang zona subduksi. Perlu diingatkan lagi, jadi ketika ada zona yang ada slab yang dia masuk ke dalam mantle, maka di sini dia akan mengalami partial melting. Dia akan mengalami partial melting, dia akan mengalami pelelehan sebagian. Jadi material-material yang dia ada di dasar sini, ini akan mengalami pelelehan. Kenapa terjadi pelelehan? Kemarin kita juga bahas, karena pertama adalah adanya air ya utamanya. Jadi penambahan air itu bisa mengurangi titik leleh daripada atau menurunkan titik leleh daripada si batuan. Kemudian adanya suhu yang panas. Oke, tentu saja karena di sini adalah mantel. Kemudian ketika dia naik, di sini akan masuk ke dalam kerak di atasnya. Dan keraknya akan mengalami thicken. Dia mengalami penebalan. Dia bilang bahwa di sini automatically thickened crust. Jadi crustnya di sini akan mengalami penambahan ketebalan. Nah, itu dia akan keluar sebagai volcano. Di depan volcano ada forearc basin, kemudian ada accretionary prism, dan ada trench atau palung. Sementara belakangnya kita punya back arc basin, dan juga back arc thrust, dan seterusnya. Ini ya beberapa tempat-tempat di Ekuador ya. Nah, di sini ada beberapa gunung api yang kita sebut tadi, ada tipe A, B, dan C. Yang dia aktif. Ini ada sebanyak tadi berarti ada 70 berapa tadi? Tadi yang A itu ada 76, yang B ada 30 ya. Kemudian yang C ada 21, berarti sekitar 127-an. Ini adalah tempat-tempatnya di sepanjang atau di seluruh kepulauan di Indonesia. Nah, selain yang ada di sini, yang 127 itu, maka dia dikategorikan sebagai yang tidak aktif ya. Kecuali nanti ketika kita punya data yang cukup, misalkan dia punya jejak-jejak aktivitas atau dia punya
penambahan aktivitas vulkanisme, misalkan ada seismik seismik vulkanisme di dalam tubuhnya, atau misalkan dia punya tiba-tiba ada sulfatarnya, atau tiba-tiba ada air panasnya, atau tiba-tiba dia mengalami pemanasan secara, ya di permukaan ini mengalami pemanasan, atau tanda-tanda yang lain yang dia bisa, ini menandakan bahwa dia bisa meletus lagi gitu. Oke, itu tentang volcano. Silakan kalau ada pertanyaan, Anu.